Mendengar nama Ahmad bin Hanbal mungkin sudah tak terasa asing di telinga kita. Yap, beliaulah seorang ulama yang menjadi peletak dasar satu di antara 4 mazhab utama fikih Sunni. Mazhab Hanbali. Tak hanya itu, beliau juga dikenal ahli dalam bidang teologi, fikih, tafsir, dan utamanya hadis. Pada usia 19 tahun, beliau mengadakan rihlah atau perjalanan untuk menuntut ilmu ke daerah Syam dan Jazirah Arab. Di sana, beliau dipertemukan dengan Imam Syafi'i yang kemudian menjadi guru bagi Imam Ahmad. Imam Ahmad lahir dan mendapatkan pendidikan pertamanya di kota Baghdad yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di Timur Tengah. Di samping sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah pimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, selepas kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 dan Al-Amin 809 sampai 813 berakhir, atau tepatnya ketika Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watshid mulai menjabat. Sebagai penguasa Abbasiyah, berturut-turut rentang periode 813 sampai 847, ketiga penguasa Abbasiyah tersebut dikenal sangat dekat dengan para ulama beraliran Mu'tazilah yang sesat dan melenceng dari ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Mereka berhasil mempengaruhi pemikiran para penguasa, dimulai dari Al-Ma'mun yang kemudian menetapkan dan memaksakan satu tafsir pandangan kepada semua rakyat dan ulama di Baghdad, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk khalqul Quran. Mereka yang tidak taat dan melanggar ketetapan ini akan dipenjara dan disiksa. Pilihan yang berat ini membuat sebagian besar rakyat dan beberapa ulama terpaksa mengikutinya, namun tidak bagi Imam Ahmad ibnu Hanbal. Beliau tetap bersikukuh bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Ma taqulu fil Quran ya Ibn Hanbal? Kalamullah. Keyakinan teguhnya ini membuat Imam Ahmad harus rela mendekam di penjara ditambah dengan hukuman cambuk. Saat di penjara, pernah ada salah seorang murid beliau yang berusaha membujuknya agar mengikuti kemauan penguasa demi keselamatan beliau. Mengapa Syekh tak mau berbohong saja agar tidak dihukum mati? Masalahnya kalau Syekh meninggal, umat akan kehilangan panutan, sehingga kematian Syekh lebih berbahaya bagi keberlangsungan Islam daripada kebohongan di hadapan penguasa, ujar sang murid pada Imam Ahmad. Tidak, aku lebih memilih mati daripada aku menyesatkan umat. Di wilayah ini ada banyak orang yang selalu mencatat perkataanku. Kalau sampai aku mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, betapa banyaknya orang yang tersesat karenaku. Sebab bagaimanapun orang-orang itu akan mengikuti pendapatku. Jika umat pada masa ini mencatat pendapatku, maka umat berikutnya juga akan sesat. Daripada ada banyak orang tersesat, lebih baik aku saja yang mati. Kematian seorang Ahmad tak ada artinya dibandingkan dengan kesesatan umat, jawab Imam Ahmad pada muridnya dengan tegas. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ketika dikurung di penjara, Imam Ahmad sempat menyampaikan bahwa yang ditakuti bukan hukuman bunuh atau penjara, namun hukuman cambukan. Beliau khawatir tidak sabar menghadapi hukuman jenis ini. Tibalah hari di mana Imam Ahmad akan menerima hukuman cambuk. Namun, sebelum berangkat ke tempat Al-Gojo, ada tahanan lain yang bernama Abu Haytham, seorang pencuri yang ditahan oleh penguasa, berbicara pada Ahmad ini.
ومع ذلك أقول لك اصبر، إن وعد الله حق. يا أبا الهيثم، لست أبالي بالحبس، مأوى ومنزلي إلا واحد، ولا أخشى قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة الضرب بالصوت، أخشى أن تجزع نفسي. فداك ظهري بل نفسي يا أحمد، فلقد جلدت قبلك، إنما هي العشرة سياط الأولى، وبعدها لن تشعر بالألم. بيده الأمر ومنه الصبر إن شاء الله. يا أبا عبد الله، أنا أبو الهيثم العيار، اللص الطرار، قاطع الطريق، شارب الخمر. مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 جلدة متفرقة. صبرت على الصوت في سبيل الشيطان، فاصبر أنت يا أحمد في سبيل الرحمن. Mendengar perkataan Abu Haytham membuat Imam Ahmad semakin tabah dan sabar menjalani hukuman ini. أعذرك بها أمام القوم. القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله. Penderitaan Imam Ahmad sendiri berakhir ketika Al-Mutawakkil I naik tahta menggantikan Al-Wasik. Al-Mutawakkil begitu memuliakan dan menghormati Imam Ahmad Ibnu Hambal dan menghapus tafsir sepihak yang melenceng dari Al-Quran dan Sunnah pada pemerintahan sebelumnya.